Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Bagaimana kabarnya? Semoga sahabat semua sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu ya. Amin. Di sini saya berada di bekas kebun apa ini? Ini bekas kebun yang namanya kacang panjang. Sini kacang panjangnya sudah 7 kali saya panen dan sudah sangat tua dan sudah mulai mati ya. Sini baru juga saya bersihkan dari bedengannya ini. Saya bersihkan dengan cara dibersihkan rumput-rumputnya, dan nanti setelah ini akan saya tanam kembali dengan menanam pare. Ini bedengan tidak terlalu panjang, tidak terlalu luas kebun saya. Namun alhamdulillah dengan 2 bedeng yang kurang lebih panjangnya 10 meter ini, apabila sekedar dikonsumsi keluarga sudah sangat berlebih ini sahabat. Oke, saya lanjut saja cara melakukan penanamannya. Yang saya awali dengan nanti saya beri pupuk kandang berupa kohe ayam. Dan nanti baru setelah beberapa hari setelah kohe ayamnya tercampur dengan tanah, sudah menyerap ke dalam pori-pori tanah, baru saya lanjutkan menanam parenya. Sebelum saya memberi pupuk di setiap daripada bedengan ini, saya melakukan pemupukan ini tidak langsung saya tabur. Karena apa? Di tempat saya ini sedang musim hujan, sehingga apabila langsung ditabur di atas bedengan dengan serta-merta, nanti kalau kena hujan deras, sayang kan dari pupuk kandangnya itu apabila tergerus oleh air hujan. Oleh karenanya pertama-tama kita buat tempatnya atau lubang dulu. Nah, di antara jalanan-jalanan ini. Ini bisa sahabat lihat. Ini kohe ayamnya. Dia sudah seperti tanah. Sudah sangat baik sekali kohe ayamnya ini. Bisa dilihat. Nah, dia sudah lama. Bahkan sudah menjadi pupuk kompos. Inilah kohe ayam yang sangat super dan sangat ideal apabila kita aplikasikan ke tanaman, baik sebagai pupuk dasar maupun sebagai pupuk lanjutan. Oke, saya lanjut untuk melakukan pemberian pupuk ini ke dalam lubang-lubang. Jadi setiap lubang cukup saya taburi 1 genggam atau 2 genggam besar ya. Nah, seperti ini. Seperti demikian. Setelah lubang-lubang terisi oleh pupuk kohe ayam ini, selanjutnya kita rapikan lagi bedengannya. Kita tutup. Pemberian pupuk ke lubang-lubang daripada bedengan ini sudah saya lakukan, dan pengurukan juga sudah saya lakukan, dan nanti akan saya tanam setelah 2 kali 24 jam atau 2 hari 2 malam. Oke, sekarang sudah 2 kali 24 jam. Sudah waktunya saya lakukan penanaman dari pare ini. Jadi saya menanam pare ini hanya skala kecil sahabat, hanya sebagai untuk kebutuhan rumah tangga. Oke, kita mulai penanamannya. Di sini saya lakukan dengan cara gecik. Sini sudah saya siapkan alat geciknya atau alat pelubangannya. Selanjutnya tiap lubang diisi 1 biji dari pare ini. Demikian.
Ini ada sisa 4 dari biji pare ini. Nah, dari 4 biji pare ini akan tetap saya amankan. Kenapa? Untuk nanti menjaga apabila dalam penanaman biji pare yang ada di bedengan ini ada yang tidak tumbuh, lalu yang sisanya ini akan dijadikan penyulamannya begitu. Karena dalam bedengan media tanam ini banyak terlihat sahabat ya, batu-batu kerikil kecil-kecil ini. Nah, ini nanti perlahan-lahan akan saya kumpulkan, saya buang, saya sisihkan ya dari tempat bedengan. Tapi ini bertahap karena cukup banyak. Sedangkan dari lubang ini perlu kita lakukan penutupan. Namun apabila kita tutup dengan menggunakan tanah yang ada di sekitar daripada lubang ini kan banyak batunya. Nah, dikhawatirkan nanti penutupannya malah biji tertutup oleh batu sehingga akhirnya nanti sulit untuk proses pertumbuhan, bahkan nanti tidak akan tumbuh. Nah, di sini saya siapkan tanah kompos yang sudah saya ayak. Nah, cukup saja ditutup dengan tanah kompos yang halus ini seperti demikian. Tujuannya untuk mempermudah proses pertumbuhannya. Tapi kalau di lahan sahabat tanahnya tidak tanah bercampur batu-batu seperti ini, diuruk dengan tanah di sekitarnya tidak masalah. Karena saya lakukan ini kan karena kenyataannya di bedengan saya ini banyak terdapat batu-batu ya. Setelah dilakukan penutupan dari lubang-lubang tanam ini, kalau di tempat sahabat tidak musim hujan, langsung dilakukan penyiraman. Lakukan penyiraman sehari sekali, bisa pagi atau sore hari. Karena di sini saya waktu menanam ini tadi baru saja 1 jam yang lalu habis hujan, sehingga tidak akan saya lakukan penyiraman. Sekarang sudah hari yang ke-10 dan tampak dari tanaman parenya sudah mulai tumbuh tinggi dan menjalar. Ini hasilnya sahabat, ada juga yang masih kecil, ada juga yang tidak tumbuh seperti ini. Nah, untuk yang tidak tumbuh saya lakukan penyulaman. Akan saya lihat ini di dalam lubang ada enggak ini isinya. Nah, rupanya tidak ada sahabat ini untuk bijinya dari pare ini. Biji pare ini dimakan oleh jangkrik atau semut yang ada di dalam tanah. Oleh karenanya akan saya lakukan penyulaman. Penyulaman kembali terhadap bibit pare yang tidak tumbuh. Nah, ini juga. Tapi alhamdulillah 60% tumbuh, sebelah situ juga, sebelah situ juga, sana juga. Dan ini saya lanjutkan melakukan penyulamannya. Oke, demikian dulu sahabat video saya ini terkait perawatan hingga panen. Nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya. Semoga bermanfaat ya sahabat ya. Kalau sahabat yang nyimak video ini sudah ahli atau terbiasa menanam pare, bisa saling berbagi ilmu dan wawasannya terkait cara menanam hingga merawat dan hingga panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.